Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Wow, saya melihat ada muka-muka yang bersemangat hari ini ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin kita sempat belajar yang terakhir adalah tentang dewasa penuh, tentang transformasi, tentang perubahan. Nah, ternyata itu semua diajarkan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan ini untuk bagi kita. Karena kita sebenarnya sekarang ini sudah berusia 17 tahun. Selamat ulang tahun. Ya, kemarin ya tanggal 20 kita sudah berulang tahun ke-17 dan akan diselebrate di tanggal 28. Pastikan Bapak Ibu semua hadir. Karena biasanya kalau anak-anak usia 17 tahun, wow pasti rame gitu ya. Kita mau sama-sama merayakan itu semua. Nah, 17 tahun bukanlah usia yang mudah untuk dilewati. Namun itu merupakan usia yang cukup matang. Makanya kemarin Pak Dana ngomongnya bahwa usia 17 tahun itu adalah usia di mana kita mulai beranjak dewasa. Kebetulan saya pelayanannya di usia-usia yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak 17 tahun itu mungkin kelakuannya mirip-mirip lah waktu saya 17 tahun dulu ya. Jadi 17 tahun itu adalah masa di mana pemerintah menetapkan bahwa seorang warga negara sudah berhak untuk memiliki SIM, legalitas, dan segala KTP dan apapun itu. Artinya baik pihak negara pun itu sudah mensahkan bahwa seseorang itu sudah dikatakan cukup dewasa. Dewasa dalam arti sudah bisa melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, apakah hal itu juga berlaku enggak Bapak Ibu bagi kita? Dikatakan kita sudah usia 17 tahun berarti kita sudah dianggap dewasa secara rohani. Nah, sehingga untuk melakukan perubahan, transformasi, untuk beranjak ke proses kedewasaan, itu adalah sebuah hal yang wajib kita lakukan sebagai orang yang sudah beranjak dewasa secara iman. Amin. Nah, namun perubahan itu hanyalah wacana jika tidak kita lakukan. Betul ya, kita sepakat ya, perubahan tidak akan menjadi sebuah perubahan kalau tidak melakukan perubahan. Ya, bingung ya, 3 kali perubahan di sini. Artinya, perubahan itu adalah hal yang mau tidak mau kita harus lakukan, apalagi di usia kita yang ke-17 tahun. Kita harus mau berubah. Namun, perubahan ini penyebabnya bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa dari pihak luar, keadaan atau situasi yang mengubah kita, namun juga bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan setelah saya perhatikan bahwa perubahan yang abadi, perubahan yang tetap dan kekal itu lahirnya dari diri sendiri. Makanya pagi hari ini saya akan membawakan judul firman Tuhan, self-awareness atau kesadaran diri sendiri. Nah, self-awareness ini atau kesadaran diri sendiri ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Salomo lewat kitab Amsal. Mari kita coba baca ayatnya di Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, ayat ini kita garis bawahi. Artinya di dunia ini ada 2 tipe manusia. Yang pertama adalah orang cerdik dan yang kedua adalah orang bodoh. Orang cerdik mengerti jalan kehidupannya, orang bodoh ditipu karena kebebalannya. Artinya tidak semua manusia, tidak semua orang Kristen mengerti diri dan jalan kehidupannya. Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa tidak semua orang mengenal siapa dirinya. Tidak semua orang mengerti jalan kehidupannya. Nah, apa sih arti dari self-awareness atau kesadaran diri? Kesadaran diri itu artinya adalah kemampuan seseorang mengenal dirinya sendiri atau know yourself. Mengenal dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Bukan mengenal pasangan, bukan mengenal orang tua, bukan mengenal anak, bukan mengenal tetangga, apalagi teman komsel. Mengenal diri. Nah, kok bisa? Bapak Ibu banyak seminar yang mengajarkan tentang self-awareness.
Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang ternyata belum mengenal dirinya sendiri, tapi merasa dia sudah mengenal seluruh orang. Tidak ada di sini tapi di luar ya. Oke. Nah, ya mulai agak panas atau AC yang kayaknya agak panas cuaca. Nah, mulai banyak orang, kita ulangi lagi, yang kurang mengenal dirinya sendiri, tapi merasa sudah mengenal orang lain. Dia kok begitu. Sekarang, pernah kok bilang kita kok begini? Pernah enggak? Atau lebih banyak, dia begitu kok, memang dia begitu. Pernah enggak orang bilang ke diri sendiri, orang kok begini? Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini, bahwa self-awareness, kesadaran diri itu sangat penting untuk kita punya, apalagi sebagai orang Kristen. Nah, kesadaran diri ini masuk dalam kecerdasan emosi Bapak Ibu. Jadi, itu bukan sekedar kecerdasan emosi itu yang cuma jago-jago pendidikan, matematika, tapi ternyata penelitian membuktikan orang-orang yang punya self awareness tinggi, dia punya kecerdasan emosional yang tinggi, itulah orang-orang yang sukses, yang bisa bertahan sekalipun kondisinya buruk. Nah, ternyata sebelum teori ini ada, Salomo sudah mengatakan lebih dahulu di Amsal. So bersyukur jadi orang Kristen, kita udah diajarkan lebih dahulu nih tanpa ikut seminar. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang akan kita punya di dalam self awareness ini? Apa yang perlu kita aware? Apa yang perlu kita jaga-jaga, waspada? Yang pertama adalah pikiran kita. Ya, dari pikiran jadi tindakan, dari tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi destiny atau takdir hidup kita. Jadi apa yang terjadi pada kita sekarang akibat apa yang dulu kita pikirkan. So pikiran ini sangat penting. Kalau nonton pesulap merah tuh, ya kan, dia bicara soal power of mind. Jadi dukun-dukun itu katanya nggak ada, tapi hanya pakai power of mind. Pikiran ini menentukan akan jadi seperti apa. Nah, yang kedua adalah emosi. Kita harus tahu nih emosi kita apa. Kita orangnya gampang mut-mutan, kita orangnya temperamental, kita orangnya gampang down, kita orangnya bersemangat sekali. Kita perlu tahu diri kita sendiri, emosi kita tuh kayak apa sebenarnya. Kemudian perilaku. Tadi pagi saya contohkan, saya orang kalau ketemu anak-anak sel saya itu saya tangannya usil, suka cubit. Ternyata ada yang gak suka dicubit. Tapi dasarnya kita suka ya kita bikin. Nah, kadangkala perilaku kita itu benar bagi kita tapi tidak benar bagi orang lain. Coba kita pikirkan, ada enggak perilaku kita yang menurut kita benar tapi tidak benar bagi orang lain. Kemudian dampaknya. Dampak apa yang dampak dari kita pikirkan, apa yang kita rasa dan apa yang kita lakukan, ada enggak dampaknya untuk orang lain? Nah, dampaknya positif atau negatif? Nah, itulah self awareness. Kita sadar akan diri kita seutuhnya, pikiran, emosi, tindakan, dan dampaknya. Nah, apa yang perlu kita latih adalah yang pertama itu adalah mengenali diri kita, menyadari, kemudian memonitor diri kita, keempat, menyadari dampaknya, mengeliminasi yang tidak baik, dan memutuskan apa yang kita punya, yang ingin kita punya. Bapak Ibu, sebenarnya dari step-step ini, inilah step namanya penguasaan diri. Bapak Ibu ingat ya buah-buah roh. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang sudah sadar dirinya, sudah bisa memonitor, sudah bisa mengeliminasi ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya harus tinggalkan. Yang perbuatan yang akan membawa saya kepada dosa saya harus tinggalkan. Kemudian orang yang memutuskan karakter apa yang akan saya pakai. Itu orang-orang yang sudah bisa menguasai dirinya. Dia sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi. Nah, di 1 Korintus 9 ayat 25, memang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tadi pagi saya sempat baca, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Di Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
segera supaya memberitakan Injil kepada orang-orang, jangan aku sendiri ditolak. Kemudian di Titus 2 ayat 6 dikatakan gini, demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Artinya kesadaran diri ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya supaya dia mampu menguasai dirinya. Master ourselves. Kalau teman-teman yang mungkin yang masih muda ya, pernah nonton film Inside Out? Itu film bagus banget. Jadi ceritanya di dalam tubuh seseorang itu dia punya emosi 5 orang yang mengontrol kehidupannya. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang jijik, ada macam-macam. Lucu banget itu film. Bagaimana mereka di dalam diri mereka itu ternyata ada panel-panel untuk mengontrol. Bapak Ibu, kita diberikan kuasa sama Tuhan. Ya, yang sudah lahir baru kita diberikan kuasa. Kuasa yang paling utama bukan menyembuhkan orang sakit, Bapak Ibu, tapi menyembuhkan diri sendiri. Bukan menolong orang lain, tapi menolong diri sendiri dulu. Nah, itu yang paling penting adalah self-awareness. Nggak usah cari pelatihannya. Baca firman Tuhan, di situ Tuhan akan ajarkan bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri. Diri sendiri aja kita susah atur, apalagi mau atur orang. Ya, kita belajar bahwa untuk dilakukan sebuah perubahan, kita dulu yang harus sadar. Katakan kanan kiri, kita dulu nih yang harus sadar. Nah, dalam hidup ini, kenapa kita harus punya self-awareness? Yang pertama, self-awareness itu, kesadaran diri itu membantu kita supaya kita masih berjalan, kehidupan kita itu di jalan yang benar. Coba kita baca di Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bayangkan, berarti banyak orang yang menyangka jalannya sekarang ini lurus. Dia menyangka. Ternyata jalan yang diambil sekarang itu menuju maut. Nah, kita coba ingat kisah anak bungsu ya. Waktu dia ambil semua warisan papanya dan dia foya-foyakan dan akhirnya hidupnya berakhir di kandang babi. Di ayat Lukas pasal 15 ayat 17 dikatakan gini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kesadaran diri yang baik, kita akan sulit untuk bangkit dari apa yang kita lakukan sekarang, yaitu dosa. Anak bungsu dia sudah berdosa, tapi tiba-tiba kesadaran dirinya mengingatkan, kok bisa saya berakhir di tempat ini? Sedangkan di rumah Bapakku, semua orang pelayan bahkan pembantu tidak pernah sesiksa sekarang yang saya alami. Nah, self-awareness, kesadaran diri itu membantu kita untuk mengetahui posisi kita sekarang ada di mana. Apakah kita sama seperti anak bungsu tadi? Atau mungkin kita memang lagi berjalan, tapi masih menyangka jalan ini masih lurus, padahal sudah belok. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita punya, supaya kita masih tahu nih, kita jalannya lurus atau tidak. Kita sekarang posisinya di mana? Posisinya ada di istana kerajaan surga atau di kandang babi? Self-awareness. Kedua, membantu kita untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Kesadaran diri itu membantu kita untuk bisa punya relationship yang lebih baik dengan orang lain. Bapak Ibu, orang yang mengerti dirinya sendiri akan lebih mudah untuk mengerti orang lain. Ya, setuju ya? Dirinya saja dia tidak paham, tapi mau sok-sok paham orang lain, betul enggak? Ya, tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya bilang begini karena saya juga melakukan itu. Iya ya. Kita pediri sendiri kita tidak sadar. Kok kita bisa-bisanya berpikir bahwa orang lain seperti itu. Nah, orang yang mengerti dirinya mampu mengerti orang lain. Orang yang broken dirinya pasti akan sulit mengerti orang lain. Percaya. Karena dia sendiri broken. So, khotbah hari ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri termasuk saya. Biar adil ya Bapak Ibu ya.
Jadi kita harus paham bahwa kita dulu dibenerin, baru kita mampu membangun hubungan sama orang lain. Yang belum menikah, kenapa ya sampai bakalai-bakalai terus dengan teman dekat? Coba cek, mungkin diri kita lagi bermasalah. Yang sudah menikah Bapak Ibu, kenapa bakalai-bakalai terus? Mungkin ada masalah dengan perilaku kita sendiri. Anak sama orang tua, kenapa tidak pernah baku cocok? Berarti ada masalah dengan diri kita masing-masing. Semua jenis hubungan itu tidak akan berlangsung dengan baik selama setiap orang belum memahami dirinya sendiri. Nah, ada ayatnya di Matius 7 ayat 3-5. Mari kita baca. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ternyata kelakuan kita sekarang Bapak Ibu sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Banyak orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, tapi dia tidak mampu melihat balok di mata sendiri. Mungkin karena baloknya terlalu besar, ya kan? Jadi menutupi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kadang kita lebih gampang bisa menyalahkan orang lain atas sebuah kejadian tanpa introspeksi diri kita dulu. Kita sudah melakukan yang benar belum? Atau yang kedua adalah mungkin kita terlalu gengsi untuk mengetahui bahwa kita yang harus diperbaiki. Nah, makanya kesadaran ini adalah salah satu bagian dari kerendahan hati. Kita tidak akan bisa punya kesadaran diri kalau hati kita juga masih tinggi. Kita masih angkuh Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang memiliki kesadaran diri yang rendah, percaya atau tidak percaya, hubungan di sekelilingnya akan rusak. Dan lama-lama dia akan berakhir seorang diri. Ketemu ini baku salah, ketemu ini baku salah, ketemu ini baku, lama-lama semua baku salah. Akhirnya dia berakhir sendiri, kesepian. Nah, orang-orang yang berakhir dengan kesepian harus segera sadar diri. Apa yang harus saya perbaiki? Nah, ini saya cerita ya, di kantor. Saya kerja kan komunikasinya dengan kantor pusat Bapak Ibu ya. Setiap saya mengirimkan sebuah dokumen dan segala macam, lucunya adalah kejadiannya ketika saya telepon si A bilang, oh ini urusan si B. Ketika tanya si B bilang ini urusan si C. Lah yang betul yang mana? Di C dia bilang, aduh saya nggak tahu apa-apa. Sampai saya akhirnya harus jadi emosi. Jadi sebenarnya job desk yang benar nih yang di mana sih? Tolong jangan kasih putar orang di daerah. Nah, Bapak Ibu, itu namanya service over. Hal ini saya kaitkan ya Bapak Ibu ya. Karena saya kan suka orang konseling ya. Mau muda, tua, parubaya atau sudah lansia juga kadang suka sharing. Nah, sharingnya unik-unik Bapak Ibu. Jadi ada seorang anak youth di saya tuh cerita, Kak, saya tanya gimana hubunganmu dengan keluarga bla 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 kan? Cerita, ya bagaimana ke orang tua saya Kak begini-begini. Ya kan saya yang melihat mereka. Mereka kan yang lebih dulu rohani, lebih dulu bertobat dan segala macam. Harusnya mereka dong yang membimbing saya. Noted. Ketemu orang tuanya nih. Ceritalah, ngeluh lah orang tuanya kan. Wah si ini begini-begini, tolong dong bina dia sini. Kan dia sudah rajin-rajin komsel, sudah pelayanan kok begitu. Saya kan diam ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu paham? Paham kebingungan saya? Saya bingung. Jadi yang harus berubah duluan siapa? Siapa? Akhirnya ya ibu, iya gitu kan. Bapak Ibu, saya tuh mendengarkan konseling dari berbagai ribu macam orang. Semuanya pointing others. Kalau terus menyalahkan orang lain, kapan berubah? Gak akan pernah berubah. Itu kayak kita menjawab pertanyaan yang lahir duluan telur atau ayam Bapak Ibu. Coba ayo, yang duluan lahir telur atau ayam? Nah, ayam, ada yang jawab ayam, ada yang bilang gak mungkin ayam dari telur, ya kan? Kayak begitu Bapak Ibu. Stop blaming others. Saya bilang begini, yang sadar duluan yang mengalah. Yang sadar duluan yang berubah. Yang sadar duluan siapa? Saya. Katakan kanan kirinya, sadar duluan.
Ya kan? Harus sadar duluan Bapak Ibu. Saya ini lahir dari keluarga zaman istilahnya kolonial Bapak Ibu ya. Orang tua akan selalu benar. Itu serius, orang tua akan selalu benar. Itu generasi baby boomers. Ketemu zaman sekarang nih generasi milenial Z dan Alpha, ampun Bapak Ibu ya. Staff saya bilang dulu ya, atasan saya cuma ngelihat gini aja, aku ketakutan. Kalian sudah tak marah-marah, sudah ini masih aja ngeleng-ngeleng gitu kan. Itu generasi yang sekarang Bapak Ibu. Jadi generasi yang sekarang lucu. Ya orang tua dong harus ngerti aku. Orang tua bilang, lah anak di mana lah model begini? Nggak ada taat-taat sama orang tua. Lah kan kita yang bingung di tengah-tengah, mohon maaf gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekarang semuanya mau anak muda, orang tua, lansia sadar duluan. Amin. Oke. Lumayan lah ya pekerjaan PKS berkurang guys. Oke. Jadi self awareness ini salah satunya adalah membentuk kita supaya rendah hati. Karena saya tahu membangun hubungan itu tidak mudah. Mencocokkan karakter orang itu tidak mudah. Apalagi bicara rendah hati, apalagi sudah muncul suara, kak kita yang terus mengalah. Ya kan? Yang satu merasa, kita yang banyak mengalah. Nah kembali lagi, saya jadi bingung. Jadi tolonglah, bisa rendah hati satu dengan yang lain. Janganlah mengorbankan hubungan yang sudah ada hanya karena ego. Ya, ego ini musuh yang harus kita hancurkan ya. Jangan ada lagi ego supaya hubungan lebih baik. Yang ketiga, mudah diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang punya self awareness yang tinggi adalah orang-orang yang gampang diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu ingat kisah perempuan di sumur yang suaminya itu 5, yang terakhir itu bukan suaminya, belum sah. Yesus itu waktu datang mempertobatkan dia. Enggak, caranya gini, hai kamu perempuan yang 5 suami, saat ini kau bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak gitu caranya. Saya lari. Yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu adalah bercakap di sumur. Mengkonsultasikan konseling dengan si perempuan itu. Sampai akhirnya yang mengakui keadaan dirinya, yang keluar dari mulutnya itu adalah si perempuan ini. Suami saya 4 yang sekarang ini bukan suamimu. Akhirnya secara tidak langsung si perempuan ini mengakui. Dan waktu dia mengakui, disitulah kesadaran dirinya terbuka. Kok bisa saya sudah seperti ini? Disitulah pertobatan terjadi. Di Kisah 3 ayat 19 dikatakan gini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Boro-boro kita mau merubah hidup kita. Sadar aja belum Bapak Ibu? Saya pernah ngobrol sama seseorang. Dia gak mau mengakui. Gak mau sadar. Udah jelas-jelas dikasih tahu kau itu salah. Gak mau diain. Enggak. Sampai kapanpun selama dia tidak menyadari kondisinya dia itu salah, dia tidak akan berubah. Begitu pula keadaannya saat ini. Kalau mau berubah, sadar dulu minimal. Makanya ada namanya metanoia kan. Pak Edi selalu bilang, sadar tapi tidak bertobat itu kayak mundur. Tapi sadar, berhenti, bertobat, membalikan badan. Sadar dulu minimal ya, boro-boro jauh mau bertobat. Jadi orang yang punya kesadaran yang tinggi, dia gampang diubahkan oleh Tuhan. Nah, di Amsal 21 ayat 2 dikatakan gini, setiap jalan orang bodoh lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ingat Bapak Ibu bahwa hati kita ini licik. Hati ini punya segala keinginan duniawi. Sehingga kita harus punya self awareness yang tinggi. Kita harus sadar nih, saya udah jalannya udah salah, cepet-cepetan gitu. Gak usah tunggu-tunggu PKS kita atau pemimpin kita atau Pak Gembala, Ibu Pendeta dan segala macam yang menyadarkan. Harus belajar untuk punya self awareness yang tinggi. Anak-anak usia 17 tahun Bapak Ibu sudah gak perlu dijelaskan cara untuk menyeberang jalan. Mereka sudah tahu mana lampu merah, mana lampu hijau, mana lampu kuning. Sehingga kalau lampu hijau mereka akan menyeberang. Anak umuran kecil 1 tahun dia belum bisa melihat lampu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nangkep ya. Bahwa ketika kita di usia 17 tahun ini kita sudah mampu melihat hijau, merah dan kuning.
Nah, kesadaran itu yang harus kita punya. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa meningkatkan kesadaran diri? Yang pertama Bapak Ibu, konsultasi dengan Tuhan lewat doa dan firman. Di Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidiki batinku dan hatiku. Bapak Ibu, ada banyak orang yang suka sekali ikut seminar self awareness. Karena untuk belajar ini ada ilmunya. Tapi saya nggak perlu belajar itu sampai kedalaman ya Bapak Ibu ya. Saya cukup konsultasi dengan Tuhan. Puji Tuhan sampai saat ini saya stres belum sampai pergi ke psikiater. Puji Tuhan ya. Walaupun ada teman-teman saya yang memang membutuhkan ahli di bidangnya. Tapi puji Tuhan saat ini saya menyadari bahwa bersyukur saya jadi orang Kristen. Setidaknya saya dikuatkan oleh firman dan Roh Kudus. Bapak Ibu tahu nggak? Roh Kudus itu adalah penolong untuk menginsafkan kita dari setiap dosa. Kita nggak perlu cari jauh-jauh mau belajar kesadaran diri, nggak perlu. Kita dekat saja dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita alarm untuk kita bisa tahu apa yang kita lakukan ini salah atau benar. Coba mungkin bunyi alarmnya. Bapak Ibu, nah, coba semoga ini masuk ke dalam alam bawah sadar ya, supaya ketika melakukan sesuatu bunyi ini keluar ya. Saya sedang menghipnotis ini, bercanda. Jadi gini Bapak Ibu, kita tuh kan punya alarm ya, alarm di rumah. Apalagi yang millennials tuh hobi sekali bikin alarm tuh 3, 4 ya, supaya ditunda. Tapi itu salah sebenarnya. Harusnya ketika alarm ya ketawa kan, iya saya tahu itu karena pelaku juga. Jadi kalau dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus bunyi alarm tadi, harusnya kita tuh dengar, sadar. Oh iya Kang, aduh salah ini, jangan ditunda. Semakin kita tunda, semakin telat kita bangun. Terlambat pintu kerajaan sorga sudah tertutup, Pak Edi bilang. Nah, jadi hati-hati dengan alarm. Puji Tuhan kalau punya alarm. Yang belum punya alarm nanti ikut New Life Seminar. Kapan Kak? Oh belum, Oktober. Nah, ikut supaya kita ada alarm. Nah, alarm itulah yang membangunkan kesadaran diri kita. Jadi konsultasi dengan Tuhan. Kenapa bahasa saya konsultasi gini Bapak Ibu? Kita ini kan udah 17 tahun ya. Cara doa kita harus dirubah. Nggak boleh kita doa minta ini minta itu. Boleh, sangat boleh. Tapi di usia 17 tahun, anak-anak di usia 17 itu sudah mulai bertanya. Sudah mulai tanya, Kak ini kenapa? Terus kalau begini kita bikin apa? Apakah itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sama Tuhan? Apakah doa kita masih bertanya? Atau membuat pernyataan? Nah itu kan beda. Pernyataan, pokoknya Tuhan saya mau begini. Itu pernyataan. Apakah kita masih tanya Tuhan, saya sudah sekian, ini mau diapakan, pekerjaan saya sudah seperti ini, terus arahnya kemana, hubungan saya seperti ini, terus maunya seperti apa. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti itu? Ketika doa, kita masih ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan bicara tuh lewat dua. Lewat Roh Kudus suara hati kita, dan yang kedua lewat firman. Kita masih ada waktu enggak untuk baca firman? Pelajari jalan-jalan Tuhan, pelajari hikmat-hikmat Tuhan. Nah, di usia kerohanian kita yang ke-17 tahun ini, kita harus belajar menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar kita berdoa, meminta dan menarik, tapi kita belajar untuk bertanya sama Tuhan. Sudah dewasa, sudah harus banyak bertanya. Tuhan maunya apa dalam kehidupan saya. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki. Nah, yang kedua apa Bapak Ibu? Buat catatan tentang diri Anda sendiri. Ada orang kenapa sulit untuk mengakui kelemahannya, ketakutannya. Itu bisa loh Bapak Ibu ditulis. Saya dulu waktu awal bertobat saya tulis. Kalau nanti ikut New Life itu akan ditulis loh. Ada hal-hal yang perlu dieliminasi itu akan ditulis. Setelah dari itu saya perlu menuliskan lagi karena ada dosa-dosa yang agak bebal, agak susah hilang Bapak Ibu ya. Itu yang disebut dark side kita. Masing-masing kita punya sisi-sisi kelam, gua-gua kecil yang tersembunyi, yang tidak ada orang tahu.
itu perlu kita tulis dan akui di hadapan Tuhan. Kita nggak mampu ya kadang ya, sudah didoakan kadang sudah masih tetap keluar. Itu tulis, doakan dan sadar bahwa itu masih ada. Caranya ketika itu mulai muncul, Bapak Ibu langsung mulai tahu bagaimana untuk bisa mengontrol itu. Supaya tidak menjadi berdampak kepada orang lain. Nah itu bentuk kesadaran diri Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah, ada ayatnya. Di Yakobus 1 ayat 23-24. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah itu tuh, cermin itu kan tujuannya untuk memantulkan, untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah kalau kita tidak menggunakan cermin itu sebagai evaluasi diri kita, kita harus tulis apa yang perlu dirubah. Contoh kalau misalnya perempuan udah mau dekat PMS, itu kebanyakan kan muncul tuh jerawat, aduh jerawat nih gimana nih. Nah itu berarti dia care. Tapi udahlah jerawat mau dia batu lah sekalian. Nah itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya kesadaran diri. Gimana caranya kita tahu mengenal diri kita tulis dan itu kita bawa ke dalam doa. Kalau memang Bapak Ibu terlibat di dalam sebuah komsel, kasih tahu sama PKS-nya. Minta untuk didoakan. Supaya ada PKS pemimpin-pemimpin kita yang membawa itu di dalam doa dan terus mengawasi kita, mengontrol kita. Supaya hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita itu bisa dipantau. Bisa dikasih tahu. Bapak Ibu, siapa yang bisa melihat belakangnya Bapak Ibu? Saya kasih uang. Tanpa kaca loh ya. Lihat di belakangnya. Ada enggak? Nggak mungkin Kak Jo, pasti gini kan. Nggak ada yang bisa lihat kan? Yang bisa lihat itu adalah orang yang di belakang kita. Makanya Bapak Ibu kenapa terlibat di dalam komsel, kenapa ada pemimpin? Tujuannya untuk melihat belakang. Jika saya sudah belok, jika saya sudah ke kanan ke kiri, tujuannya untuk kita bisa melihat. Catatan itu sebagai cermin buat kita, supaya kita akan selalu diingatkan kita punya kelemahan, harus bergantung sama Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah minta feedback dari orang lain. Bapak Ibu di Amsal 13 ayat 10 dikatakan gini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu pernah install aplikasi kan? Install aplikasi, terus dia nanti ada review nih bintang 1 sampai bintang 5. Atau ya udahlah, yang sering naik driver online. Ya kan? Itu pasti ada tuh feedbacknya. Bintang 4, bintang 5. Kita baru beli sesuatu atau ke Indomaret ya, ditulis tuh senyum, marah, pelanggannya puas atau tidak. Bapak Ibu, kenapa perusahaan itu memberikan form feedback? Supaya mereka mau mengimprove, memperbaiki pelayanan mereka, produk mereka. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang open minded. Mereka punya hati yang luas untuk supaya dikoreksi. Kita bagaimana mau punya kesadaran diri yang tinggi kalau kita tidak pernah mengizinkan orang lain untuk masuk dan memberikan kita feedback? Apakah akan ada perubahan? Tidak ada. Jadi menerima feedback dari orang, saya tahu Bapak Ibu itu bukan hal yang mudah. Apalagi dengan orang-orang yang punya jenis pendirian yang kuat. Itu hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Saya kebetulan kalau menurut karakter psikis, tes psikis, saya termasuk alpha woman. Alpha woman tuh keras. Jadi punya prinsip, punya independensi, nggak bisa sembarang orang untuk masuk, memberi masukan. Ya yang ngangguk-ngangguk berarti sama-sama alfa ya. Oke, nah Bapak Ibu itu butuh namanya kerendahan hati. Makanya kerendahan hati itu hanya bisa kita terima daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang melembutkan hati setiap orang.
Kalau misalnya kita mau menerima, kalau misalnya ada orang yang memberikan kita feedback, kita terima. Kita terima, kita pikirkan apakah ini sesuai atau tidak, konsultasi dengan, kalau itu dari pemimpin, berarti kita anggap itu adalah masukan untuk kita jadi lebih baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan feedback, jangan berikan feedback di depan umum. Panggil berdua, terus utarakan apa yang pengen diutarakan. Nah, ketika kita sebagai tubuh Kristus saling memberikan masukan satu dengan yang lain, yang terjadi apa? Kebaikan, kualitas kita akan semakin naik. Kita akan semakin skillful, potensi kita akan semakin besar, kita bisa lebih giat melayani pekerjaan Tuhan, karena kita tahu kita saling menyayangi. Orang yang tidak pernah kasih feedback sama orang lain, berarti hubungannya kurang. Makanya sering-seringlah ngasih feedback, kamu cantik deh hari ini, kamu harum deh hari ini, baju kamu bagus, kemarin kok baju kamu agak ini, itu feedback, terima aja. Gitu, itu contoh. Ketika dia punya sharing, dia apa orang kasih feedback, itu terima Bapak Ibu. Kenapa? Karena feedback itu untuk kita. Saya kebetulan suka terima feedback dari orang-orang tua. Maksudnya orang yang lebih tua dan pap. Karena bagi saya di Alkitab itu ditulis begini. Hikmat orang tua itu, orang tua itu lebih berhikmat karena dia lebih panjang umurnya katanya kan. Sudah melewati masa-masa itu. Sehingga saya senang kalau sama orang yang lebih tua untuk terima feedback. Tapi saya juga sering terima feedback dari anak-anak youth saya. Aduh, lebih kejam kalau ada orang Bapak Ibu. Aduh, kejam sekali. Kadang dia bilang, langsung, oh iya. Aduh, itu lebih begitulah Bapak Ibu. Tapi saya terima setiap feedback dari manapun. Nah, kita belajar punya hati yang rendah, punya kerendahan hati supaya kita bisa menerima masukan dari siapapun untuk membentuk kesadaran diri kita. Nah, intinya dari semua perubahan-perubahan yang akan kita lakukan, yang paling penting itu adalah perubahan dari dalam. Kita nggak bisa berubah kalau perubahan itu dari luar. Setiap paksaan-paksaan untuk kita berubah nggak akan pernah bisa mengubah kita, kecuali itu datang dari diri kita, yaitu kesadaran diri. Bapak Ibu ini kan sudah lihat ya, di depan saya ini ada telur ya, Bapak Ibu ya. Ini telur loh, percaya Bapak Ibu ya? Atau perlu di crack enggak ya? Ini telur Bapak Ibu, telur ini bisa pecah nggak? Bisa, tergantung pecahnya dari mana, dari dalam atau dari luar. Kalau pecah dari luar, yang terjadi apa? Kalau pecahnya dari luar, tak gitu, dia jadi apa? Telur dadar guys. Nah, mau pada lapar kan? Lapar pasti. Perubahan yang terjadi dari luar itu hanya menghasilkan sesuatu yang pendek. Berhenti sampai sini, telur ayamnya berhenti sampai sini. Cuma jadi telur dadar, dan kita sangat suka telur dadar. Akan habis dalam waktu seketika. Tapi ketika telur ini pecah dari dalam, yang terjadi apa Bapak Ibu? Lahir sebuah kehidupan yang baru. Ini ayam baru lahir guys. Teman-teman, Bapak Ibu, ayam ini lahir dari sebuah perubahan yang terjadi di dalam. Sadar nggak Bapak Ibu, kenapa saat ini banyak dalam kehidupan kita itu yang mengalami stagnasi? Karena berakhirnya di sini Bapak Ibu. Berhenti di sini. Roh kerohanian kita, keluarga kita, hubungan kita, bisnis kita, pelayanan kita berhenti di telur dadar. Ini bisa dinikmati kok, tapi selesai. Tapi kalau kita berubahnya bukan karena paksaan orang lain, tapi karena Roh Kudus, dan kita mau taat sama tuntunan Roh Kudus, hasilnya adalah sebuah kehidupan Bapak Ibu, yang akan menghasilkan kehidupan yang lain. Ketika seorang berubah, maka di sekelilingnya akan mengalami dampaknya. Makanya firman Tuhan bilang, satu orang bertobat, seisi rumah bertobat. Bapak Ibu, saat ini gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat siapa-siapa, gak usah mikir khotbah ini untuk siapa. Ya, kita belajar untuk bisa melihat diri kita sendiri. Kita mau berubah gak?
Kita mau nggak hidup kita jadi telur dadar? Atau hidup kita bisa menciptakan kehidupan yang lain? Ingat, perubahan itu dimulai dari diri sendiri, sadar akan diri sendiri, dan nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana kesadaran Bapak Ibu itu bisa mengubahkan kehidupan Bapak Ibu. Amin.